Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Akhwati fillah, a'azzani Allah. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa dipertemukan lagi dalam Meet untuk mempelajari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahla wa anta ja'alil hasna idza syi'ta sahla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan semua umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, karena ini waktunya sudah cukup ya dan cukup terlambat, maka marilah kita langsung saja melanjutkan materi pembahasan kitab hadis Arba'in Nawawiyah yang pada malam hari ini insyaallah hadis yang keberapa? Keempat ya, apa kelima? Keempat ya. Maka itu bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Fa'alaihi falyatafaddal masykura pada ustadzuna kita, pada ustadz kita, Ustadz Muhammad Arifin. Tafaddal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertalabul ilmi serta memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus beramal dengan amal-amal sunnah yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebelumnya mungkin ada yang membacakan hadis yang keempat. Saya persilahkan. Siapa yang ingin membacakan? Ya, tafadhal. Ada mungkin dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Sebelum nanti kita akan baca bersama-sama. Silakan Bapak Ibu yang ingin membacakan hadis yang keempat.
Silakan, ibu-ibu juga boleh untuk dibacakan. Eh, Afwan Ustadz, ini saya sama istri Ya, sama silakan. istri ini apa namanya, mohon maaf, lagi di luar sebenarnya sambil dengar kajian jadi bukunya itu enggak. Oh gitu. Oh, ya nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Mohon Mungkin maaf yang saya lain. sama, Heeh. makasih. Yang lain Bapak Ibu silakan. Baik, ya sebelumnya ini ada pertanyaan kemarin yang tertunda, mungkin secara singkat saya coba kita sampaikan ya pertanyaan dari hadis yang pertemuan kemarin ya. Pertanyaan pertama yaitu untuk badal orang. Oh iya, baik. Ya, saya membacakan hadisnya. Mungkin bisa dibacakan mungkin Akhi Jeki, soalnya saya harus lihat apa WA-nya nih. Iya, ya. Untuk itu syarat membadalkan haji adalah orang yang membadalkan haji itu harus sudah menunaikan haji. Jadi apabila kita yang ingin membadalkan orang tua belum haji, tidak mengapa asalkan nanti yang membadalkannya itu atau yang melaksanakan seluruh rangkaian manasiknya dia sudah melaksanakan ibadah haji. Nah, itu dan sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, satu orang yang membadalkan haji untuk satu orang. Jadi tidak boleh satu orang yang membadalkan untuk beberapa orang yang dibadalkan. Itu tidak boleh. Jadi satu orang satu dengan syarat dia sudah menunaikan ibadah haji. Dan bagi kita anak ingin membadalkan orang tua, ya silakan kita misalnya membayarkan upah kepada orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Boleh, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, iya. Untuk sholat, sebagaimana yang telah kita singgung di pertemuan yang lalu, bahwa sholat ini adalah ibadah, yaitu tiangnya agama, dan tidak ada rukhsah untuk ditinggalkan kecuali dalam kondisi dia lupa, itu pun dia harus mengerjakannya di saat dia teringat. Dalam kondisi dia tidur, dia harus mengerjakannya di saat dia terjaga. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Yang manakala dia meninggalkannya karena kemaksiatannya atau karena kejahilannya, kemudian dia ingin bertobat, maka dia bertobat dengan taubatan nasuha. Kemudian dia tidak perlu mengqadha salat-salat yang sudah dia tinggalkan di beberapa tahun yang lalu. Dia cukup memperbanyak dengan amal-amal sunnah, ya, menyertai salat wajib yang dia kerjakan setelah bertobat, kemudian dia menambahnya dengan amal-amal sunnah. Mengapa? Karena disebutkan di dalam ayat innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Itu akan menghilangkan keburukan atau kejahatan yang dia kerjakan. Adapun doa ya tidak disebutkan dalam hadis bagaimana agar rajin sholat. Kan tapi kita mendapati di dalam surat Ibrahim itu doanya Nabiullah Ibrahim, itu Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, begitu pula anak keturunanku. Mungkin doa ini bisa kita baca ya agar kita menjadi orang yang menegakkan sholat. Nah, seperti itu. Akan tapi jika dia umroh dan haji, ya itu silahkan. Itu tidak mengapa itu dikerjakan. Sholatnya tetap harus dia kerjakan karena sholat adalah tiang pokoknya agama. Sebagaimana hukum-hukumnya telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Terus yang berikutnya.
Oh ya, Masya Allah. Baik. Ya, sekaligus saja biar. Oh iya, baik. Orang yang meninggalkan sholat bertahun-tahun, apakah dia kafir, kemudian apakah perlu syahadat lagi? Kita perhatikan sebagaimana pembahasan kita yang lalu bahwa di dalam hadis Nabi, ya, Nabi bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, ya, pembeda atau perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Para ulama menyebutkan bahwa manakala dia ingin bertobat, maka dia melaksanakan salat, kemudian dia melakukan tobat nasuha. Jadi dia tidak perlu lagi tikrarus syahadat, dia tidak perlu lagi mengulangi kembali syahadatnya. Karena dia telah mengucapkan syahadat dari awal, ya, kemudian dia tidak perlu lagi mengulangi syahadatnya, cukup dia melaksanakan sholat dan dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Nah, kemudian yang kedua, sahkah sholat orang yang di belakang orang yang imam, sementara anaknya murtad? Jadi, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Dalam ayat juga disebutkan, wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kita tidak akan dimintai pertanyaan, tanggung jawab dengan apa yang dilakukan oleh orang jadi tidak ingkar kepada kemungkaran, artinya dia tidak mengingkari ataupun dia tidak mendakwahi anaknya, tidak mengingatkan anaknya sehingga anaknya murtad. Maka ini urusan dia dengan urusan yang lain, artinya tidak ada kaitannya dengan sholat. Jadi sholat kita secara hukum itu sah, ya. Tetapi jika orang tuanya ini tidak mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh anaknya, ini masuk dalam bab yang lain. Ini merupakan kelemahannya, kekurangan imannya. Ya, jadi secara hukum syar'i sholat kita sah. Ya, sebagaimana kita berimam di belakang orang-orang yang fasik, ya, orang yang fasik, orang yang berbuat jahat, gitu kan. Nah, secara hukum syar'i sholat kita sah. Ya, sebagaimana Ibnu Umar itu sholat di belakang penguasa yang zalim, ya, sah secara hukum syar'i sholatnya sah. Kan tapi kezalimannya itu kembali kepada dirinya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Tapi mungkin itu yang bisa kita jawab. Baik, yang lain? Sudah? Baik, kita lanjutkan hadisnya. Ya. Hadis yang keempat. Jadi Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita masuki hadis yang keempat. Hadis yang diterima dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin qala. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadiqul masduq, dan dia adalah orang yang jujur, orang yang benar, al-masduq, lagi dibenarkan. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, ya, yujma'u khalquhu, disatukan proses penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yauman nutfatan, selama 40 hari itu masih seperti nutfah, itu masih berupa gumpalan air mani. Thumma yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi 40 hari berikutnya, maknanya alaqatan misla dzalik, menjadi segumpal darah. Misla dzalik ini arba'ina yauman, yaitu selama 40 hari, kemudian sama seperti proses di nutfah tadi.
Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Misla dzalik, yaitu selama 40 hari lagi. Jadi kita perhatikan proses penciptaan manusia seluruhnya 40 hari masih berupa nutfah. Kemudian 40 hari berikutnya masih menjadi segumpal darah, alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya baru menjadi segumpal daging dan sudah berbentuk mudghatan. Ya. Kemudian ya, 40 hari ketiga atau selama 120 hari summa yursalu, kemudian dikirim ilaihi, kepadanya, maksudnya kepada mudghah tadi, ya, kepada segumpal daging tadi yang sudah siap, yang sudah berbentuk. Dalam tafsir penjelasan dalam kitab ini, ya, itu sudah berbentuk, sudah bisa ditandai mana wajahnya, tangannya, kakinya, itu sudah bisa dilihat. Kemudian summa yursalu ilaihi al-malaku, kemudian dikirim untuknya itu malaikat, fayanfukhu fihi, maka dia pun meniupkan fihi, di dalam mudghah tadi, dalam segumpal daging tadi yang sudah berbentuk. Apa yang ditiupkan? Ar-ruha, yaitu ruh. Jadi ruh sudah ditiupkan selama 40 hari ketiga atau di usia 120 hari atau di usia kandungan 4 bulan. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan, mana diperintahkan, yaitu diperintahkan malaikat tadi diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan adalah Allah. Bi arba'i kalimat, untuk dengan 4 kalimat, dengan 4 hal. Yang pertama bikatbi rizkihi, dengan mencatat rezekinya. Wa ajalihi, dan yang kedua ajalnya. Wa amalihi, dan yang ketiga adalah amalnya. Kemudian wa syaqiyun au sa'idun, dan kehidupan akhirnya. Apakah dia termasuk syaqiyun, yaitu orang-orang yang celaka, au sa'idun, atau dia termasuk orang yang bahagia. Nah, kita potong di sini sementara, nanti kita melanjutkan kembali. Kita perhatikan Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam kalimat pertama ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita bahwa proses penciptaan manusia, seluruh manusia maknanya, sawa'un kana zakaran am unta, baik itu laki-laki maupun perempuan, prosesnya seperti ini. Musliman am kafirah, dia muslim atau dia kafir. Jadi prosesnya sama. Jadi tidak ada yang membedakan kita antara yang satu dengan yang lain. Ya, proses penciptaan sama, seluruhnya sama. Ya. Kemudian ditiupkan ruh ke dalam mudghah, jasad yang sudah terbentuk tadi. Ini juga sama. Seluruh manusia, ya, baik laki-laki maupun wanita, muslim maupun kafir, itu ditiupkan ruh. Yang meniupkan pula adalah malaikat. Kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 hal. Dan catatan 4 hal ini juga berlaku sama, baik laki-laki maupun wanita, baik dia muslim maupun kafir, sama. Diperintahkan untuk dicatat 4 hal. Yang pertama, catat rezekinya. Kemudian catat ajalnya. Yang ketiga, catat amalnya. Dan yang keempat, catat akhir kehidupannya. Apakah akhir kehidupannya ini manusia yang celaka atau dia manusia yang bahagia? Maka kita perhatikan ketika disebutkan
bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ya, dicatat rezekinya. Rezeki yang dimaksud adalah rezeki yang Allah tetapkan, ya, kemudian rezeki yang dia usahakan. Dan gabungan dari keduanya itu telah Allah tetapkan sekian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi jatah rezeki hambanya yang telah dia tetapkan. Baik yang dia usahakan oleh tangannya, oleh usahanya, dan maupun yang telah Allah tetapkan berapa jumlah seluruh rezeki yang akan dia dapatkan. Allah tidak akan mengurangi rezekinya. Satu hadis diterangkan bahwa Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah, memberikan kabar gembira kepada Rasulullah, di mana Jibril berkata kepada Rasulullah, yaitu lan tamuta nafsun hatta ukmila rizquha wa ajaluha. Itu satu jiwa itu tidak akan dimatikan oleh Allah sampai sempurna rezekinya. Jadi sampai disempurnakan. Jika jatah rezekinya misalnya 4 miliar, maka sampai disempurnakan 4 miliar. Tapi jika jatah rezekinya hanya 2, maka 2 miliar, maka hanya sampai 2 miliar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berlaku zalim kepada hambanya. Dan perlu kita ingatkan, bagi hamba Allah yang beriman, rezeki itu bukan hanya dari sisi harta. Bagi orang beriman, hidayah itu juga merupakan rezeki. Dan itu hasil usahanya. Maka ketika seseorang mendapatkan hidayah, maka bukan berarti Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya. Lalu Allah pilih siapa hidayah tanpa ada usaha. Jadi hidayah ini yang pertama karena bimbingan dari Allah, dan yang kedua karena usahanya. Dia usaha mencari hidayah. Sebagaimana sahabat Salman Al-Farisi, dia mencari hidayah. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain mencari hidayah. Jadi hidayah ini juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ilmu. Ilmu juga rezeki bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Maka jika seseorang ingin mendapatkan rezeki berupa ilmu, maka dia harus belajar. Bagaimana hadis di awal tadi kita sebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Dan Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah untuk berdoa agar diminta tambahan rezeki berupa ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Dan katakanlah, berikanlah tambahan kepadaku ilmu dan rezekikan kepadaku kepahaman. Ini juga merupakan rezeki. Jadi rezeki ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan usaha manusia untuk mencarinya. Ada sebahagian manusia, mereka bersandarkan kepada satu hadis Rasul, yaitu dalam urusan rezeki, yang penting kita tawakal. Jika Allah sudah menetapkan kita kaya, kita akan kaya. Sudah tawakal saja. Sehingga ada di antara manusia yang tidak bekerja, tidak berusaha. Mereka bersandarkan kepada hadis Rasul, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Sekiranya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, la ruziktum kama yurzaqu at-tayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana rezekinya burung. Terbang pagi kosong lambungnya, pulang sore hari dia sudah penuh, sudah kenyang. Bersanakan kepada hadis ini. Maka perlu kita sampaikan, hadis ini juga menerangkan kepada kita tentang ikhtiar, tentang usaha kita. Jadi perhatikan burung tadi. Burung tadi dia tidak tinggal hanya di sarangnya. Dia bertawakal. Dia bertawakal kepada Allah. Dia terbang pagi sebagai bentuk usaha. Kemudian pulang dalam keadaan dia sudah kenyang. Begitulah seseorang ketika dia berusaha dengan
dengan rezekinya. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan di dalam hadis, kasbul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal artinya berikhtiar, berusaha, itu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bersama. Jadi ketika dicatatkan rezeki bagi kita, maknanya adalah Allah sudah menetapkan rezeki, dan ketika kita ingin menambahnya, maka tambahkanlah dengan cara-cara yang syar'i, yaitu dengan mencarinya dengan cara yang halal, berusaha, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita rezeki min haitsu la yahtasib. Sebagaimana hadis Rasul yang menyebutkan, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin rezekinya ditambahkan, ya ingin ditambahkan rezekinya dari yang ditentukan, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan juga akan diperpanjang usianya, maka falyasir rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Para ulama menyebutkan hadis ini maknanya umurnya barokah, rezekinya barokah. Tapi sebagian ulama ini menafsirkan bahwa akan ditambah memang rezekinya dan umurnya akan dipanjangkan. Nah, seperti itu. Kemudian wa amalihi, amalnya. Amalnya juga telah dicatat. Apakah dia beramal dengan amalan kebaikan atau amalan keburukan? Maka ada seseorang mengatakan, apabila saya sudah ditetapkan untuk beramal keburukan, mengapa saya harus beramal dengan kebaikan jika ternyata saya sudah ditetapkan beramal keburukan? Maka perlu diingatkan, sebagaimana rezeki tadi, amal ini juga ada usaha kita, ada usaha manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berlaku zalim kepada hambanya, tapi hamba tersebutlah yang berlaku zalim kepada diri mereka. Ya. Kita perhatikan, seseorang ketika dia beramal kebaikan, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Begitu pula seseorang apabila dia beramal keburukan, itu juga karena usahanya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan. Oleh karenanya, berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di atas amal-amal kebaikan. Nah, maka hidayah untuk beramal ini merupakan usaha kita. Maka ketika menjelaskan tentang hidayah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayatul bayan wad dilalah, yaitu hidayah bayan, penjelasan. Kemudian yang kedua hidayatul taufik. Hidayah bayan ini siapapun bisa memberikan. Ya, termasuk disebutkan di dalam ayat, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya Muhammad, kamu itu benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maknanya apa? Rasulullah memberikan hidayah berupa hidayatul bayan. Tetapi hidayah yang kedua, yaitu hidayatul taufik, itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah saja yang berhak memberikan hidayatul taufik. Sehingga kita perhatikan ketika paman Nabi Abu Thalib di akhir hayatnya, dia tidak mendapat hidayatul taufik. Meskipun hidayatul bayan telah dimaksimalkan oleh Rasulullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau ya Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Dan Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah yang memberikan hidayah. Dan hidayatul bayan dan taufik ini berkaitan. Seseorang tidak akan mendapatkan hidayatul taufik tanpa hidayatul bayan. Maka syarat untuk mendapatkan hidayatul taufik agar dia bisa beramal di atas kebaikan adalah dia mencari hidayatul bayan. Contohnya apa misalnya? Seperti kajian seperti ini. Ini bentuk hidayatul bayan. Seperti kita melihat kajian di televisi, atau kita membaca buku, atau kita mendengarkan khutbah. Itu merupakan sarana hidayatul bayan. Maka bagi orang yang sudah mendengarkan hidayatul bayan, ketika dia tidak mendapatkan hidayatul taufik, dia dihukumi berdosa. Dan dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Ada orang yang sudah mendengarkan penjelasan tentang wajibnya sholat, dia tidak sholat, maka dia berdosa. Dan dia tidak boleh mengatakan, saya belum mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah sudah dia dapatkan, berupa hidayatul bayan. Tetapi dia tidak mendapatkan hidayah itu taufik. Jadi, kecuali bagi orang-orang yang dia tidak mendapatkan hidayatul bayan. Misalnya ada orang-orang yang tinggal di pedalaman, ya, pedalaman jauh, tidak ada akses masuk juga tidak bisa, semua tidak bisa, dia tidak mendengar apa-apa, dia tidak mengetahui ilmu apapun. Maka orang-orang seperti ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk mengenai ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini juga para ulama menyebutkan bahwa mereka itu orang-orang yang hidup di masa jeda kenabian. Ya, mereka ini juga tidak dihukumi sebagai orang-orang yang telah mendapatkan hidayatul bayan. Artinya mereka dikembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Jadi seseorang amal keburukan dan kebaikannya itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan usahanya. Karena Allah tidak akan merubah seseorang dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Kemudian wasyaqiyun aw sa'idun. Allah juga telah mencatat apakah dia termasuk manusia yang celaka. Celaka maknanya apa? Celaka maknanya dia termasuk menjadi salah satu penghuni neraka jahanam. Aw sa'idun, atau dia termasuk sebagai ahli surga. Telah Allah catat. Ketentuan Allah ini berlaku sama sebagaimana rezeki, sebagaimana ajal, amal, begitu pula syaqiyun aw sa'idun, akhir kehidupan. Seluruhnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang menjalani apa yang mereka lakukan di dunia. Seseorang tidak akan menjadi penghuni neraka manakala mereka mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Begitu pula seseorang tidak akan menjadi ahli surga, ya, manakala mereka tidak meninggalkan amalan-amalan keburukan. Jadi semua telah ditetapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menentukan siapa penghuni neraka, siapa penghuni surga. Itu tergantung bagaimana manusia merubahnya. Maka kita perhatikan kalimat berikutnya. Ini menunjukkan bukti adanya usaha manusia. Adanya usaha manusia dan adanya kekuasaan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yaitu Rasul menyebutkan fawallahilladzi la ilaha ghairu. Demi Allah, zat yang tidak ada ilah selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sungguh dia telah beramal dengan amalan ahli surga. Sehingga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga jaraknya dengan surga illa dhira', hanya satu hasta saja. Dekat sekali. Kemudian fayasbiqu alaihi alkitab. Lalu dia didahului dengan ketentuan Allah, fayamalu bi'amali ahlin nar. Lalu dia pun beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Begitu pula kebalikannya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Sungguhnya salah seorang di antara kalian sungguh beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga jaraknya dengan neraka itu hanya sehasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitab. Lalu dia didahului dengan ketentuan Allah, fayamalu bi'amali ahlil jannah. Dan dia pun beramal dengan amalan ahli surga di akhir hidupnya, fayadkhuluha, maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Maka kita perhatikan Rasulullah SAW afwan sebelumnya, suara anak terdengar ini? Masuk? Masuk suara saya? Iya. Masuk ya? Masuk suara saya?
Masuk, ya, baik. Lanjutkan. Maka kita perhatikan, ketika kita beramal dengan amalan kebaikan, janganlah kita merasa bangga dengan amalan itu. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, la ta'jibu ala amalikum, ala bil khawatim. Janganlah kalian berbangga dengan amal-amal kalian. Kenapa? Karena amal itu nanti ditentukan bagaimana akhirnya. Bagaimana kita menutupnya. Maka kita perhatikan contohnya di kalimat pertama tadi. Ada manusia yang beramal dengan amalan ahli surga. Sehingga jaraknya dengan surga itu hanya sehasta saja. Tapi karena dia tidak memperhatikan penutupnya, maka di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Lalu dia pun masuk neraka. Baik, ini suara saya sekali lagi, Akhi Jeki, terdengar jelas? Iya. Ya. Mungkin sinyal di apa tadi? Ada tadi yang pesan. Ya, baik. Kita perhatikan. Maka disinilah mengapa kita harus memohon dan berdoa kepada Allah agar hati kita tidak dibolak-balikan. Ya, hati kita tidak dibalikkan sehingga kita melakukan amalan penghuni neraka. Ummu Salamah meriwayatkan satu hadis kepada kita dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, di mana beliau bercerita, sesungguhnya doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Sehingga sahabat Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita harus takut dengan hati kita sementara kita telah beriman kepada Anda? Dan bersama kita juga ada Al-Quran, ada Alkitab. Maka Rasul menyebutkan bahwasanya hati-hati manusia itu berada dalam genggaman Allah, genggaman tangan Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan siapa yang Dia kehendaki. Nah, tentunya ketika kita membahas siapa yang dikehendaki oleh Allah, ini karena ada kecenderungan manusia itu sendiri. Perhatikan. Di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bani Israel. Kenapa Bani Israel dipalingkan oleh Allah? Karena ada keinginan mereka untuk berpaling daripada petunjuk yang telah Allah gariskan kepada mereka. Allah berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Azaghallahu qulubahum. Di saat mereka mulai berpaling, Allah palingkan sekalian. Maka harus berhati-hati. Maka jangan sampai kita mencoba-coba berbuat keburukan. Jangan sampai kita mencoba berbuat maksiat. Karena bisa jadi kita dimatikan dalam kemaksiatan itu. Dan berdoalah kepada Allah dengan doa yang Allah ajarkan kepada kita langsung dalam Al-Quran. Yaitu doanya, Rabbana la tuzigh qulubana. Janganlah engkau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana. Setelah engkau memberikan kepada kami hidayah. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan berikanlah kepada kami rahmat. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berdoa dengan doa ini, perbanyak doa ini. Ya, jangan sampai kita melakukan amalan keburukan di akhir kehidupan kita. Kita perhatikan, ada satu hadis Rasulullah SAW yang masyhur, yaitu disebutkan bahwa Rasul bersabda kepada sahabat-sahabat yang hadir, di antara kalian ini, ada nanti yang gigi gerahimnya sebesar gunung Uhud. Artinya ini merupakan bentuk kecelakaan kepada orang itu. Maka sahabat yang hadir mulai melihat siapa di antara mereka yang Rasul sabdakan. Maka sahabat Abu Hurairah yang hadir pada waktu itu memperhatikan
Satu persatu sahabat-sahabat yang hadir ketika Rasul sabdakan kalimat itu, mereka telah gugur, mereka telah wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik seluruhnya. Maka tinggallah beliau, sahabat Abu Hurairah dengan salah seorangnya. Ya, kemudian disebutkan Abu Hurairah pun khawatir apakah dia yang dimasukkan oleh Rasulullah atau si fulan. Maka ternyata si fulan ini satu ketika terjadi fitnah riddah, ya, fitnah murtad besar-besaran, kemudian fitnah munculnya nabi-nabi palsu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Laki-laki ini ya, meminta izin kepada Amirul Mukminin untuk mendakwahi Musailamah Al-Kadzab. Dia termasuk ahli Quran. Kita perhatikan ketika dia pergi dengan niat awal untuk mendakwahi Musailamah Al-Kadzab, ternyata dia berbalik. Dia menjadi manusia yang membenarkan apa yang didakwakan oleh Musailamah Al-Kadzab. Maka tenanglah Abu Hurairah, ternyata bukan dirinya yang dimaksud. Nah, subhanallah. Maka kita perhatikan hadis ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat agung sekali. Yang pertama yaitu proses kita sama dengan manusia yang lain. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak ada ketakwaan, maka sungguh kita sama dengan manusia yang lain, sama. Tidak ada bedanya. Bahkan bukan hanya dengan manusia sama, dengan binatang pun kita sama. Jika tidak ada ketakwaan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir itu seperti binatang. Walladzina kafaru yatamata'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwa lahum. Dan orang-orang kafir itu makan minum mereka itu seperti makan minumnya binatang, binatang ternak. Neraka itu tempat yang layak untuk mereka. Maka waliyadzubillah, jika tidak ada bimbingan hidayah, sungguh kita sama seperti binatang. Ini Allah yang mengatakan kepada kita. Panggilan binatang itu panggilan bukan panggilan hati. Ya. Panggilan makan, ya. Panggilan minum, panggilan pakaian, dan sebagainya. Jadi tidak ada yang membedakan. Maka dengan hidayah inilah yang menjadikan kita berbeda. Maka mengapa dalam surat Al-Fatihah kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah hidayah. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu jangan pernah kita berbangga dengan amal-amal yang telah kita lakukan. Mengapa? Karena penentunya bukan di awal, tapi penentunya adalah bagaimana kita menutup amalan itu. Apabila kita menutupnya dengan keburukan, maka itulah ketetapan Allah yang berlaku kepada kita. Apabila yang kita berbuat keburukan, kita melihat ada seseorang melakukan keburukan, maka janganlah kita menuduhnya, janganlah kita mengatakan Allah tidak akan mengampuninya, karena Allah bisa saja memberikan hidayah kepada seseorang yang Allah kehendaki. Banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan kepada kita bagaimana orang yang dulunya bermaksiat, ternyata akhir hidupnya dia menutupnya dengan kebaikan. Dan dia pun termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan dan dapat hidayah. Satu hadis Rasulullah bahwa innallaha idza arada bi'abdin khairan ista'malahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila melihat ada kebaikan pada seseorang ista'malahu, maka Allah akan mempekerjakannya. Ditanyakan kepada Rasulullah, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah mempekerjakannya ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, yuwafiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Dia akan diberikan taufik, dia akan diberikan hidayah untuk beramal. Ya, yuwafiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Dia diberikan taufik untuk beramal soleh sebelum datang kematiannya. Maka mintalah kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Baik, barakallahu fikum. Ya. Inilah pelajaran dari hadis yang keempat, hadis yang sangat agung sekali.
Itu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi sahabat ini juga sering disebut oleh Rasulullah dengan kalimat Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin. Ini Rasulullah sering memanggilnya dengan kalimat Ibnu Ummi Abdin. Maka manakala kita mendapati ada satu kalimat di dalam hadis Ibnu Ummi Abdin, maka yang dimaksud adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang sangat masyhur dan sangat agung ini semoga bisa kita ambil ibrah dan pelajarannya. Barakallahu fikum. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin didiskusikan seputar hadis ini, ya, tafadhal. Boleh langsung ataupun melalui tulisan. Iya, boleh dibacakan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Sangat baik pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kadar rezeki kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Dan Allah tidak akan mengurangi rezeki itu sebelum disempurnakan. Dan rezeki itu juga ada yang diusahakan oleh hamba. Sehingga rezeki yang telah Allah tetapkan itu bisa bertambah dengan hasil usaha yang dilakukan oleh manusia. Salah satu bentuk usaha untuk menambah rezeki dari usaha kita, sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan, yaitu man sarrahu ayubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Ini bentuk ikhtiar kita untuk agar rezeki itu bertambah. Yaitu apa? Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambung tali silaturahmi. Maka usahanya bertambah, menyambung tali silaturahmi. Tapi manakala kita berusaha hanya dengan pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, sebagaimana manusia biasa, nah itu sebagai manusia pada umumnya, maka sungguh rezeki kita itu sudah Allah tetapkan masing-masing kita. Satu contoh saja misalnya, ada di antara kita yang mungkin pegawai, pangkat mungkin dan jabatan kita 4A. Seluruh Indonesia yang pangkat 4A itu sama semua gajinya. Ya, kenapa? Karena standar pangkatnya 4A. Muslim, laki-laki, perempuan, jika 4A ya segitu rezekinya. Ya, segitu jatah gajinya, tidak lebih. Nah, kita ingin lebih, maka lebihkan dia dengan satu, menyambung tali silaturahmi. Dua, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Di mana Rasul bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, merutinkan istighfar, ja'alallahu likulli dhaiqin makhraja, Allah akan menjadikan kesulitannya ada jalan keluar, wa min hammin faraja, keluh kesahnya ada kelapangan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dia akan dapat rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Minta tambah dengan ini. Ini usaha kita. Kemudian doa juga termasuk sarana untuk bertambahnya rezeki. Sebagaimana dalam hadis doa yang Rasul ajarkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah, kemudian ketakwaan, kemudian iffah, kehormatan diri, kemudian minta kekayaan. Ini juga merupakan salah satu sarana ikhtiar kita untuk bertambahnya rezeki. Jadi ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan sekian, kemudian manakala kita ingin menambahnya, maka menambahnya dengan cara-cara syar'i, yaitu apa? Termasuk sedekah. Sedekah juga merupakan sarana untuk bertambahnya rezeki. Ya, berbanyak sedekah maka kita akan diberikan balasan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertambah dengan ikhtiar kita sebagai manusia pada umumnya. Jika itu yang kita hanya fokuskan, sungguh kita tidak akan mendapatkan kecuali yang telah Allah tetapkan. Bagaimana dalam hadis diterangkan, man
Man kanatid dunya hammuhu ja'alallahu al-faqra baina aynayhi wa faraqa syamlahu wa lam ya'ti ad-dunya illa bima qudira alaihi. Dunia tidak akan datang melainkan berdasarkan ketetapannya saja. Nah ini, wallahu taala alam bisawab. Terus yang lain? Iya. Iya, subhanallah. Ini mumtaz pertanyaannya. Silaturahmi disebutkan dengan asilah ar-rahmi. Ya, silah itu menyambung, rahmi itu kasih sayang, kita menyambung ukhuwah kembali. Ini kepada seluruh manusia. Ya, jika kita menyambung tali silaturahmi kepada kerabat-kerabat dekat kita, maka sungguh kita mendapatkan pahala yang lebih. Ya, artinya kita diperintahkan untuk memperhatikan kerabat-kerabat kita. Sebagaimana dalam urusan misalnya kita memberikan infak, bantuan, ya, maka dahulukan kerabat-kerabat kita. Ya, sebagaimana dalam ayat yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Katakanlah infak terbaik yang harus mereka keluarkan itu kepada kedua orang tua dan kepada kerabat-kerabat. Perhatikan kerabat-kerabat dekat kita. Nah, abang kita, paman kita, ya, ataupun siapa yang dari kerabat kita. Nah, dan sedekah kepada mereka itu kita akan mendapatkan lebih daripada sedekah yang lain. Bahkan Rasul mengatakan dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Adapun kepada manusia secara umum itu juga termasuk kategori silaturahmi. Kita diperintahkan untuk saling mengenal satu sama lain. Kita diperintahkan untuk saling bertegur sapa, mengunjungi. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa jika seseorang mengunjungi saudaranya, itu termasuk salah satu kabar gembira bagi mereka adalah ahli surga. Dalam hadis diterangkan, Rasul bersabda kepada para sahabatnya, ala adullukum birijalikum min ahlil jannah. Bagaimana dalam riwayat daripada Abi Umamah Al-Bahili dalam riwayat Imam At-Tabrani, terangkan bahwa maukah kalian aku tunjukkan penghuni surga? Laki-laki ini di penghuni surga. Rasul mengatakan mau. Rasul urutkan satu persatu. Kemudian disebutkan kalimat wa rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misra la yazuru illa lillahi azza wa jalla. Seseorang yang mengunjungi saudaranya di ujung negeri, dia tidak mengunjunginya kecuali hanya karena Allah. Dia ingin melihat saudaranya itu. Saudaranya ini dari manusia pada umumnya, baik dia kawan maupun yang baru kita kenal ataupun siapa yang dulu pernah kita jumpai, kita ingin silaturahmi kembali. Nah, ini luar biasa. Ini kita akan mendapatkan balasan dengan janji surga daripada Rasul. Dan hari ini dengan kemudahan gadget dunia seperti ini sebenarnya tidak menghalangi kita untuk silaturahmi. Kita bisa menanyakan kabar saudara-saudara kita melalui handphone, grup seperti ini, tanya bagaimana kabarnya. Subhanallah. Mumtaz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Yang lain, saya persilakan. Iya. Subhanallah. Ini juga pertanyaan yang luar biasa. Barakallahu fiik, ya, saya ucapkan kepada Ibu Zakia. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang hamba agar dia tidak terjerumus melakukan amalan ahli neraka sehingga dia bisa masuk neraka? Yang paling utama yaitu kita memperbanyak doa. Karena Rasulullah sendiri saja memperbanyak doa. Rasulullah saja itu khawatir akan dirinya. Bagaimana dengan kita? Rasulullah saja khawatir sehingga Rasul berdoa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku untuk selalu taat di atas agamamu. Yang pertama, perbanyak doa. Hendaknya kita takut, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yang hati kita bisa berbolak-balik karenanya. Jadi yang pertama, memperbanyak doa dengan doa tadi dan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kemudian yang kedua, jangan coba-coba mendekati maksiat.
Jangan coba-coba kita berbuat kejahatan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan. Sungguh kita hari ini hidup di zaman-zaman fitnah. Zaman yang Rasul sabdakan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang pada pagi harinya beriman, sore harinya dia sudah kafir. Yumsi kafiran wa yumsi mu'minan aw yusbihu kafiran. Atau sore harinya beriman, pagi harinya dia sudah jadi kafir. Maka jangan dekat-dekat dengan kemaksiatan. Jika ada keinginan kita untuk berbuat maksiat, maka segera beristighfar. Segera kita mohon ampunan kepada Allah. Karena dikhawatirkan ketika kita mencoba-coba berbuat maksiat. Sebagaimana Bani Israel. Ya, mencoba-coba mereka berbuat maksiat. Maka diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, falamazahu, di saat mereka mulai berpaling, Allah palingkan sekalian. Berapa banyak manusia-manusia yang dulunya berada di atas ketaatan, kemudian dia coba-cobalah ikut-ikut lagi kesyirikan, kemaksiatan, kebidahan. Ternyata Allah palingkan dia sekalian. Subhanallah wal iyadzubillah. Nas'alullah al-afwa wa salamah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Jadi, dua hal ini yang bisa kita lakukan. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita tidak boleh berbangga dengan amal-amal kita hari ini. Bisa jadi mungkin kita telah haji, kita sudah umroh, banyak Al-Quran, banyak ayat yang sudah kita hafal, kajian yang sudah kita ikuti, sedekah kita banyak. Jangan pernah berbangga dengan itu. Sungguh surga itu lebih mahal dari amal-amal soleh kita. Ya, bahkan Rasul pernah bersabda dalam satu hadis, ya, saddidu wa qaribu. Luruslah kalian atau mendekati. Fa innahu la yanju ahadu minkum bi amalihi. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu tidak akan selamat di hadapan Allah dengan amal-amalnya. Jadi amal-amal kita ini tidak mampu untuk kita membeli surga. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah. Bagaimana dengan dirimu ya Rasulullah? Wala ana. Rasul juga mengatakan begitu pula dengan diriku. Jadi maknanya apa? Amal-amal Rasulullah juga tidak bisa menjamin Rasulullah bisa masuk surga. Illa ayataghamadiyanallahu bi rahmatih. Kecuali Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Jadi kita masuk surga adalah karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu akan kita dapatkan manakala kita memperbanyak amal soleh di dunia. Maka perbanyaklah amal soleh agar akhir hidup kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa masuk surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Nah, jadi seperti itu. Jadi usahakan memperbanyak doa. Kemudian yang kedua, jangan coba-coba kita melakukan kemaksiatan. Bertemanlah dengan orang-orang baik agar kita senantiasa berada dalam kebaikan. Kemudian jangan kita berbangga dengan amal-amal kita. Sekali lagi, sungguh surga itu lebih mahal untuk kita beli dari amal-amal kita. Ya. Kita tidak mampu membeli surga dengan sholat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita. Tidak mampu kita membelinya dengan itu. Tapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kasih sayang Allah atau rahmat Allah akan kita dapatkan manakala kita memperbanyak kesalehan selama hidup di dunia. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum jami'an. Subhanallah. Yang lain? Iya. Iya. Baik, jazakumullahu khair pada Ustazuna Muhammad Arifin yang telah menyampaikan, memaparkan, menjelaskan materi kajian malam hari ini tentang hadis Arba'in Nawawiyah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.